Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyana Yuhera Nasrina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 12, kepemimpinan, perilaku organisasi. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan dapat menentukan apakah suatu organisasi mampu mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mempengaruhi tujuan yang telah disepakati. Teori sifat. Teori ini sering disebut dengan teori Gridman, yang menyatakan bahwa seorang itu dilahirkan membawa atau tidak membawa ciri atau sifat yang diperlukan bagi seseorang pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu fungsi dari kualitas seseorang dari suatu individu, bukan dari situasi, teknologi, atau dukungan masyarakat. Hal ini mengandung bahwa penelitian kepemimpinan selalu condong menyebut bahwa individu adalah sumber kegiatan-kegiatannya. Teori perilaku kepemimpinan. Teori perilaku kepemimpinan melalui pendekatan perilaku ini tidak hanya diharapkan untuk memberi jawaban yang lebih definitif mengenai kepemimpinan, tetapi ini pun akan memberi implikasi yang berbeda dengan pendekatan kesifatan. Pemimpin pada dasarnya dilahirkan, tetapi jika pendekatan ini berhasil, kurang akan mendapatkan suatu dasar untuk menyeleksi atau menempatkan orang yang cocok atau tepat untuk posisi pemimpin. Teori kontingensi. Model kepemimpinan kontingensi mengemukakan bahwa prestasi kelompok tergantung interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kadar menguntungkan atau tidaknya situasi. Kepemimpinan dipandang sebagai suatu hubungan yang didasarkan atas kekuasaan dan pengaruh. Teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota adalah suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok. Contoh, para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran pekerja yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan karismatik, para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang heroik atau yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. Terdapat 5 karakteristik pokok pemimpin karismatik. 1. Visi dan artikulasi. 2. Rasio personal. 3. Peka terhadap lingkungan. 4. Kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. 5. Perilaku tidak konvensional. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikut. Pemimpin transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompok. Terdapat 4 karakteristik pemimpin transformasional. 1. Karisma. Memberikan visi dan rasa atas misi, menanamkan kebanggaan, meraih penghormatan dan kepercayaan. 2. Inspirasi. Mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara sederhana. 3. Stimulasi intelektual. Mendorong inteligensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara hati-hati. 4. Pertimbangan individual. Memberikan perhatian pribadi, melayani karyawan secara pribadi, melatih dan menasihati.
Kepemimpinan autentik. Apa itu kepemimpinan autentik? Pemimpin autentik tahu apa yang mereka percaya dan menghargai dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dan kepercayaan mereka secara terbuka dan jujur. Pengikut mereka menganggap mereka orang-orang yang etika. Kualitas utama yang dihasilkan oleh autentik kepemimpinan adalah kepercayaan. Pemimpin autentik berbagi informasi, mendorong komunikasi terbuka, dan menempel cita-cita mereka. Etika kepemimpinan. Pemimpin yang etis diyakini menggunakan karisma untuk melayani sesama dan menjadi patokan moral yang penting bagi organisasi. Menetapkan standar etika yang tinggi, menetapkan pada perilaku mereka serta mendorong dan menghargai integritas orang lain. Kita perlu sarana pemimpin menggunakan dalam mencapai tujuan. Kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan adalah suatu kesadaran psikologis yang ada untuk membuat diri rentan karena kita memiliki harapan positif tentang bagaimana hal-hal akan berubah. Bagaimana kepercayaan dikembangkan? Kepercayaan tidak hanya tentang pemimpin, karakteristik pengikut juga mempengaruhi perkembangannya. Kepercayaan. Karakteristik yang membuat kita percaya pemimpin adalah integritas, kebijakan, dan kemampuan. Kepercayaan sebagai proses. Kepercayaan kecenderungan mengacu pada seberapa besar kemungkinan tertentu karyawan adalah untuk mempercayai seorang pemimpin. Pemimpin yang melanggar kontrak psikologis dengan pekerja seperti menunjukkan mereka tidak dapat dipercayai, karyawan kurang puas dan kurang berkomitmen, memiliki niat yang tinggi terhadap omset, terlibat dalam perilaku kewarganegaraan kurang, dan memiliki kinerja tugas yang lebih rendah. Jika pemimpin membutuhkan kepercayaan di karyawan, pemimpin harus memiliki strategi untuk membuat karyawan percaya dengan cara yang baik. Apa konsekuensi dari kepercayaan? Kepercayaan antar pengawas dan karyawan memiliki sejumlah keuntungan penting. Berikut beberapa yang penelitian telah menunjukkan. 1. Kepercayaan mendorong mengambil risiko. 2. Kepercayaan memfasilitasi berbagai informasi. 3. Mempercayai kelompok lebih efektif. Monitoring atau pendampingan. Pendampingan menyediakan akses tanpa filter ke sikap rendah peringkat karyawan dan anak didik dapat menjadi sumber yang sangat baik dari sinyal peringkatan dari mengidentifikasikan potensi organisasi rendah. Banyak organisasi yang telah menciptakan program-program formal untuk memastikan monitoring. Program tersebut sebagian mungkin berhasil jika mereka tepat sesuai dengan gaya kerja, kebutuhan, dan keterampilan anak didik dan mentor. Tantangan untuk membangun kepemimpinan. 1. Kepemimpinan sebagai atribut. Teori atribusi dari kepemimpinan mengatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sebuah pengaitan yang dibuat orang lain. 2. Substansi dan netralisasi kepemimpinan. Salah satu teori kepemimpinan menunjukkan bahwa dalam banyak situasi tindakan para pemimpin tidak relevan pengalaman dan pelatihan mereka merupakan salah satu pengganti yang bisa menggantikannya. 3. Kepemimpinan secara online. Pemimpin online harus memikirkan dengan hati-hati tindakan mereka yang ingin pesan digital mereka dimulai. Menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. 1. Memilih para pemimpin. Keseluruhan proses yang dilakukan organisasi untuk mengisi posisi manajemen adalah inti latihan untuk mencoba mengidentifikasi pemimpin yang efektif. Dengan meninjau pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif, tes kepribadian dapat mengidentifikasi ciri-ciri yang terkait dengan kepemimpinan ekstraversi, ketaatan, dan keterbukaan untuk pengalaman. Pengalaman adalah prediktor buruk efektivitas pemimpin, tetapi pengalaman spesifik situasi relevan karena tidak ada yang abadi.
Peristiwa terpenting sebuah organisasi yang perlu direncanakan adalah perubahan kepemimpinan. 2. Pelatihan para pemimpin. Pelatihan kepemimpinan dalam bentuk apapun adalah cenderung lebih sukses dengan self-monitor tinggi. Individu tersebut memiliki fleksibilitas untuk mengubah tingkah lakunya. Kita bisa mengajarkan keterampilan seperti membangun kepercayaan dan mentoring, dan para pemimpin bisa diajarkan keterampilan analisis situasional. Mereka bisa belajar bagaimana cara mengevaluasi situasi, mengubahnya agar sesuai gaya mereka, dan menilai mana perilaku pemimpin paling efektif dalam situasi tertentu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan atau kekurang jelasan atau kecepatan dalam membaca atau mempresentasikannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.